Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih dari kelas 4C. Akan membuat tugas video berupa kisah tentang Bani Umayyah. Kita mulai dari masa pemerintahan setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat ini sempat ada perdebatan di antara kaum Muhajirin dan Ansor, karena mereka bingung tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Setelah akhirnya disepakati, karena Rasulullah juga nggak sama sekali menunjuk tentang siapa yang akan memimpin setelah beliau, akhirnya disepakati naiklah khalifah, diangkatlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah yang pertama, yaitu disebut khalifah. Setelah khalifah Abu Bakar menjabat digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu digantikan lagi oleh Utsman bin Affan, setelahnya baru dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya dari zaman Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah, Muawiyah yang cikal bakalnya jadi khalifah jadi penerus Bani Umayyah ini udah nyoba buat ngambil kekuasaannya Sayyidina Ali, cuman waktu itu masih bisa ditahan sampai akhirnya memutuskan untuk mengadakan tahkim. Siapa sih sebenarnya Muawiyah ini? Beliau ini sudah menjabat sebagai gubernur di Syam atau Mesir itu bahkan dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi si Muawiyah ini mungkin ngerasa bahwa dirinya ini punya power. Sedikit mengenal siapa itu Muawiyah. Nama lengkapnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Harb bin Umayyah bin Abdus al-Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya Hindun binti Utbah. Muawiyah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan, saudaranya Yazid, dan ibunya Hindun pada waktu penaklukan kota Mekah. Ya wila, Muawiyah ini orang yang cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka gak heran kalau dia nih ditunjuk jadi gubernur dari zamannya Khalifah Umar. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dengan Daulah Umayyah. Diambil dari kata Umayyah bin Abdus Syams, Datuk Muawiyah. Daulah ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, diperintah oleh 14 khalifah. Masa pemerintahan khalifah itu dapat dibagi atas 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa puncak, dan masa kemunduran serta faktor-faktornya. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah, pusat pemerintahan sebelumnya yaitu Khalifah Ali, ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah. Sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali yang beraliran Syiah. Selain itu, Muawiyah untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam mempergunakan tenaga bodyguard atau pengamanan pribadi. Untuk alasan keamanan, juga Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maksurah. Muawiyah memperkuat pemerintahan dengan
mengembangkan armada angkatan laut sehingga ketika itu dia telah memiliki 1.700 buah kapal. Dia pernah menyerahkan angkatan laut itu di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Akan tetapi usaha ini gagal karena pertahanan kota tersebut sangatlah kokoh. Akibatnya yang banyak korban jiwa dan kapal sekaligus pihak musuh tetap dapat sama-sama kekalahan. Menjelang wafatnya, dia mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota yang mendapat dukungan dari para gubernurnya. Tapi dia mendapat tantangan dari para tokoh sahabat di Madinah, antara lain Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, karena hal itu bertentangan dengan janjinya pada Hasan dulu. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah orang yang pertama mengusulkan kepada Muawiyah agar mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah sepeninggalnya, karena dia akan dipecat Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur di Kufah. Maka dia pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat pilihan Nabi telah berpulang ke rahmatullah. Demikian juga para pembesar Quraisy yang berpengaruh. Sekarang tinggal para putranya, sedangkan engkau adalah orang yang paling utama di antara mereka. Saya tidak mengerti mengapa Amirul Mukminin tidak mengangkat engkau menjadi khalifah sesudahnya. Muawiyah yang memberitahu anaknya Yazid tentang pemikiran Al-Mughirah itu Al-Mughirah untuk memanggil Al-Mughirah untuk menanyakan kebenaran pemikirannya itu. Maka Al-Mughirah menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah menyaksikan pertumpahan darah sepeninggal Utsman. Maka alangkah baiknya bila engkau mewariskan kekhalifahan itu kepada Yazid. Sungguh Yazid lebih berhak menjadi khalifah sesudah menanti." Membahas soal keberhasilan yang telah dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah ini, salah satunya adalah ekspansinya ke barat. Ekspansi ke barat ini diteruskan lagi pada zaman Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapatkan di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pada saat itu pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirene. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi yang mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah
membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatan, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah studi kedokteran. Selanjutnya ada masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Yang kedua adalah gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Yang kelima, ada pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid ibnu Muawiyah terhadap Al-Husain, yaitu cucu Rasulullah. Bahwa situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda, karena pada masa pemimpinan mereka terjadi pemberontakan, meski pemberontakan Muawiyah tidak sebanyak pada masa Ali. Yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahannya, di mana Khalifah Ali menggunakan sistem demokrasi, sedangkan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Pemberontakan yang terjadi disebabkan karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu pada masa Khalifah Ali maupun Bani Umayyah. Selain itu juga kurangnya persatuan antara umat Islam itu dalam ukhuwah Islamiyah. Terakhir ada kesimpulan. Dinasti Bani Umayyah diambil dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syams Ibnu Abdi Manaf. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, namun kemudian baru berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan bin Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya
pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat Muslim dalam satu kepemimpinan pada bangsa itu disebut dengan tahun Jamaah. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau kerajaan atau monarki. Hal ini kemudian oleh Umayyah ketika menunjuk anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 Masehi. Selain semakin luasnya kekuasaan Islam pada masa kekuasaan Umayyah yang hampir satu abad itu juga mencapai banyak kemajuan, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan dan golongan oposisi Syiah dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Selatan, ketidakcakapan para khalifah dalam memimpin pemerintahan, dan kecenderungan mereka yang hidup mewah. Penggulingan oleh Bani Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hashim, kaum Syiah, dan golongan Mawali. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid ibnu Muawiyah terhadap Al-Husain itu juga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Namun walaupun dinasti Bani Umayyah ini telah berakhir, langsung digantikan oleh dinasti Bani Abbas. Di sana juga terdapat banyak sekali kemajuan Islam, juga perluasan wilayah. Namun tidak luput daripada runtuhnya kekuasaan setelah Bani Abbasiyah runtuh, lanjut lagi oleh Bani Umayyah. Kalau tidak salah ya, Bani Umayyah lagi itu masih ada ternyata keturunannya dan melanjutkan daulah kekhalifahan. Setelahnya juga ada lagi dinasti-dinasti lain. Yang terakhir adalah yaitu Turki Utsmani. Di sana Konstantinopel berhasil ditaklukkan, terus juga banyak sekali perkembangan Islam, kemajuan Islam, bagaimana Islam dipandang, bagaimana Islam berhasil menguasai Eropa. Itu menjadi salah satu pelajaran untuk umat Islam bahwa kita punya masa lalu yang pernah menguasai hampir setengah bagian bumi, dan perjuangan peradaban Islam pun sampai sekarang masih dilakukan. Dengan contohnya banyak sekali para ulama atau cendekiawan yang melakukan penelitian atau mengemukakan keilmuan baru atau penemuan baru. Sejarah Islam ataupun Islam itu sendiri tidak akan mengalami kemunduran, karena setiap masa pasti ada seseorang yang memimpin. Demikian tugas tentang sedikit penjelasan tentang Bani Umayyah dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.